seharusnya dengan adanya teknologi ini, kalau bagi mereka yang asli ya, bagi mereka yang benar-benar nasabnya kepada Rasulullah, harusnya mereka itu dengan adanya teknologi ini dia berkata, alhamdulillah ya Allah, saya selama ini takut kalau seandainya saya ini selalu berkata nasab saya kepada Rasulullah, tapi ternyata saya bukan nasab kepada Rasulullah. Harusnya orang yang benar begitu. Harusnya orang yang benar itu akan berkata dan takut. Saya membaca sebuah kitab, ada seorang sayyid dan seorang syarif yang dia selalu berpindah rumah, pindah kampung. Kenapa? Begitu diketahui dia ada sanad kepada Rasulullah, dia pun berpindah. Takut dia diketahui bahwa dia bersanad nasab kepada Rasulullah. Takut tidak bisa membawa keagungan nama Rasulullah. Takut dia melukai hati Rasulullah. Ini bukan sebaliknya. Di dunia ini ada individu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara unik dan cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, mereka bukan hanya mencerahkan, memecahkan tantangan yang ada di depan mereka, tetapi juga membuka cara dalam berpikir dan berinovasi. Kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tayangan ini kami akan menayangkan sosok yang luar biasa yang telah menemukan banyak orang dan memukau kecerdasan dan pola pikir yang tak tertandingi. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana beliau mengungkap solusi bagi kita dalam menghadapi dan mengatasi masalah kompleks saat ini dengan pendekatan dan pola pikir yang penuh inspirasi. Gula ini garam, ini gula ini garam, tadi semua ya. Ternyata setelah Anda membuktikan dengan merasakannya sendiri bahwa ini adalah gula, maka pada saat walaupun syuhrah wa istifadah orang itu mengatakan ini garam, maka Anda akan berkata walaupun seluruh ilmuwan sedunia mengatakan ini garam, tetap ini adalah gula. Begitu maksudnya. Maaf ya Kang Ardi yang berkaitan dengan Kiai Syukron. Jadi tidak bijak Kiai Syukron langsung mendakwa Kiai Imad dengan perkataan Kiai Imad, walaupun seluruh ulama sedunia menolak, maka saya tetap akan berpegang pada pendapat saya. Ya sama aja seperti saya. Misalnya ada gula dan garam sama bentuknya, dan saya udah membuktikan duluan ini adalah gula gitu kan, karena rasanya manis dan saya udah membuktikan. Maka sejuta manusia sedunia mengatakan ini adalah garam, saya siap disetrum mati mengatakan ini adalah gula. Inilah fikih ya sahabat. Jadi fikih itu pada saat sesuatu itu sudah ain, sudah nyata, maka inilah bisa sesuatu yang sudah ratusan tahun. Lihatlah, maaf, seperti fikih tarawih ya tadi semua. Fikih tarawih yang belum lama ini tentang sholat witir, kan sudah puluhan tahun kita melaksanakan sholat witir itu adalah setelah 20 adalah 2 dan 1. Kemudian kan dibongkar oleh Gus Baha tadi semua. Witir itu adalah ganjil tadi semua ya, dan lain sebagainya. Intinya bahwa yang berkaitan dengan ilmu fikih adalah ilmu yang akan terus berkembang sahabat ya. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nasab itu berkaitan dengan teknologi karena menyangkut tentang gen dan DNA. Karena pada dasarnya bicara tentang nasab, bicara tentang nutfah. Nutfah itu unsur narun, hawaun, maun, turabun. Adalah betul-betul adalah merupakan unsur sama saja dengan unsur di alam. Ada 140 unsur, ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ada mangan, ada besi, ada kuprum, ada aurum, ada magnesium, ada aluminium, tadi semua. Itu ya. Nah, maaf ya, seperti sekarang. Dulu orang ribut, unsur terkecil itu adalah atom, tadi semua. Surah wa istifadah. Sedunia mengatakan unsur terkecil adalah atom. Teknologi membuktikan satu saat kemudian ternyata atom itu bisa dibelah dengan elektron, proton, dan neutron tadi semua.
Kemudian nanti orang suruh wa istifadoh bahwa sekarang unsur terkecil itu adalah elektron, proton, dan neutron. Tapi kemudian teknologi satu saat membuktikan ditemukan boson. Sekian puluh tahun orang berkata unsur terkecil adalah boson. Ternyata sekarang belum lama ditemukan kembali. Unsur terkecil itu adalah disebut quark. Tadi semua quark. Quark adalah sekarang unsur terkecil tadi semua. Maka kemudian ilmuwan berkata, setelah ini apa lagi? Mereka berkatakan di sebalik quark ini adalah invisible hand dan the God spot tadi semua ya. Ya artinya demikianlah tentang ilmu pengetahuan ya. Dan nasab adalah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam adalah ranah ilmu fikih yang bisa dijelaskan tadi semua ya. Jadi jangan diberbenturkan bahwa nasab itu tidak bisa menjadikan patokan untuk nasab, betul. Tapi teori DNA itu bisa menentukan dia anak siapa tadi semua. Adapun nanti dikaitkannya dengan anak siapa berkaitan dengan nasab, tinggal dengan secara proses apa tadi semua ya. Nah inilah ya barangkali kalau menurut saya sahabat tadi semua ini tentang kecerdasan berpikir ya. Kadang-kadang inilah makanya harus ada keseimbangan antara ilmu pondok pesantren dan ilmu sekolah itu tadi semua ya. Maka orang-orang kenapa yang sudah tercerahkan kayak Profesor Adio Sirod, iya dia profesor tadi semua. Kemudian juga mereka-mereka yang Dr. Sugeng dan lain banyak lah profesor-profesor di UIN sudah tercerahkan dengan kasus ini. Kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah, setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi, kita harus menunjukkan pikiran yang luar biasa. Kita jangan mengandalkan pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga kemampuan untuk melihat sesuatu yang perspektif yang berbeda. Kita ketika menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada solusinya, kita harus tetap tenang dan sistematis. Metode-metode inovatif yang kita gunakan seringkali memerlukan pemikiran yang mendalam dan eksperimen yang berani, misalnya polemik yang sekarang ini kita hadapi. Menggunakan pendekatan, memadukan teknologi terbaru dengan prinsip-prinsip lama yang menciptakan solusi yang efektif dan elegan. Ini bukan hanya tentang menemukan jawaban yang benar, tapi juga tentang mengeksplorasi kemungkinan dan menciptakan terobosan baru. Tadi semua, kenapa? Tadi semua karena sedikit banyak saya aja yang baru S2 tadi semua ya sudah bisa memahami ilmu genetika tadi semua. Tidak usah pakai dalil sebetulnya tadi semua. Sekarang dengan ilmu Mendel. Jadi pahami ya sahabat tentang genetika yang sudah berkembang tadi semua di dunia ini. Kemana Sub? Oh tadi nggak ada. Iya. Tadi sudah sedemikian rupa ya tentang bagaimana sekarang ini kalau Bapak bisa perhatikan nasab itu bisa genetika itu bisa dirubah. Anda bisa menyaksikan sekarang ya. Nah ini saya kebetulan ahli kultur jaringan dari IPB tadi semua ya. Saya memahami tadi semua. Sekarang tanaman itu bisa berubah dari hijau ke ungu ke kuning ke coklat. Warna bisa ditambahkan dengan penambahan pigmen. Ikan pun bisa dirubah tadi semua. Dan semua itu adalah ranah makhluk yang bisa kita rubah tadi semua. Jangan kita berpegang menjadi orang bodoh yang tidak berpikir, karena Allah berkata afala ta'qilun, afala yatafakkarun dan lain sebagainya. Kita harus berpikir oleh Allah karena kita diberikan ranah akal yang luar biasa dari sahabat ya. Maka kalau berkaitan dengan bab nasab ini kita berhenti pada satu titik itu adalah kebodohan tadi semua ya. Maka seharusnya dengan adanya teknologi ini, kalau bagi mereka yang asli ya, bagi mereka yang benar-benar nasabnya kepada Rasulullah, harusnya mereka itu dengan adanya teknologi ini dia berkata, alhamdulillah ya Allah, saya selama ini takut kalau seandainya saya ini selalu berkata nasab saya kepada Rasulullah, tapi ternyata saya bukan nasab kepada Rasulullah. Harusnya orang yang benar begitu. Harusnya orang yang benar itu akan berkata dan takut. Saya membaca sebuah kitab, ada seorang sayyid dan seorang syarif yang dia selalu berpindah rumah
pindah kampung. Kenapa? Begitu diketahui dia ada sanad kepada Rasulullah, dia pun berpindah. Takut dia diketahui bahwa dia bersanad nasab kepada Rasulullah. Takut tidak bisa membawa keagungan nama Rasulullah. Takut dia melukai hati Rasulullah. Ini bukan sebaliknya. Inilah yang juga harus difahami oleh kita. Jangan hanya bicara syuhra wa istifadah. Tadi semua karya dari ulama-ulama. Iya, ulama mereka sehebat apapun ulama itu bukan ahlinya. Walaupun maaf sekelas apa namanya siapa sekelas Syekhuna Khalil Bangkalan sekalipun, sekelas siapapun. Karena ini bicara bab nasab tadi semua ya. Ada teknologinya. Mungkin secara hakikat ya mereka sudah mampu melihat karena mereka kasyaf antara karena tadi semua ya. Tetapi masalahnya perkara kasyaf itu tidak bisa menjadikan sesuatu hukum. Apalagi yang berkaitan dengan nasab. Nasab itu bab fikih. Bagaimana mungkin pandangan secara batin kita bisa menjadikan hujah bahwa oh dia ini yakin saya dulu Syekhuna Khalil Bangkalan diam. Ya tadi semua. Jangankan sekelas mereka-mereka, saya yang bodoh ini pun sekian tahun menyaksikan kepalsuan secara batiniah. Tetapi tidak bisa kita berkata karena itu adalah perkara yang tidak bisa, bukan ranah fikih untuk disampaikan tadi semua ya. Maka oleh karena itulah kalau menurut saya ayo berkembanglah, berpikirlah, logiklah tadi semua ya. Maka doronglah anak-anak kita juga selain mondok juga sekolah, biar antara ilmu ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah itu sejalan tadi semua ya, berjalan. Karena seluruh ilmu yang ada pada Al-Quran itu sesungguhnya adalah semua dinampakkan oleh Allah pada ayat-ayat kauniyahnya semua ya, tentang nasab, tentang bab apapun sebetulnya. Itu saja barangkali siapa Kang Budi ya yang bertanya ke Abah yang berkaitan dengan tadi mengirimkan apa namanya saya kurang ini dari dari ceramahnya Kiai Syukron Makmun yang berkaitan dengan siapa namanya Kiai Imad tadi semua. Jadi sekali lagi pahami oleh semua, kalau Kiai Imad pernah berkata walaupun ulama sedunia menolak saya akan tetap, ya saya pun akan berkata begitu kepada perkara yang sudah ain, yang sudah saya buktikan dan sudah benar kebenarannya. Dan juga saya tidak setuju dengan Kiai Syukron yang mengatakan bahwa kalau kebenaran itu udah hanya untuk Kiai Imad. Nggak bisa, ini bab fikih. Bab fikih itu bukan bab tadi. Kalau seandainya kebenaran secara batiniah kayak saya menyaksikan secara basyariah, ternyata para habaib itu wujudnya bukan lagi manusia. Misalnya, saya menyaksikan secara batin. Itu tidak bisa. Karena itu untuk saya. Tetapi pada saat sudah ain dengan ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi, sebetulnya nggak bisa lagi mengatakan begitu itu hanya untuk Kiai Imad aja, nggak bisa tadi semua ya. Maka itulah kenapa ya tadi semua lihat kita sebetulnya bisa mengambil kias di dalam bab ru'yatul hilal tadi semua ya. Pada saat dia tadi udah mampu tadi melihat tadi semua maka dia harus disumpah tadi semua. Kemudian karena dia sudah memiliki alat teknologi yang sudah dia buktikan dengan dari hitungan hisabnya, kemudian dibuktikan dengan ru'yatul hilal, kemudian dia hitungan yang jelas, maka dia bisa mempertanggungjawabkan. Maka dia mengatakan demi Allah. Nah itu kan karena sesuatu yang sangat tadi kan kita percaya kita orang NU itu percaya kepada ru'yatul hilal tadi semua. Maka kalau seandainya hilalnya sudah jelas bab nasab ini, terus mau diapain tadi semua ya. Jadi maaf ya barangkali itu ya, Abah karena lagi buatkan Budi semua ya. Saya tidak mencantumkan ceramah Kiai Syukron Makmun ya di sini tadi semua. Kalau menurut saya maaf, seribu maaf ya, siapapun mereka yang berkata walaupun betul ulama hebat tadi semua, bukan ahlinya dalam bidang itu tadi semua, maka tidak bisa dijadikan hujah tadi semua. Jadi juga buat masyarakat juga harus paham tadi semua. Dokter ada ahlinya tadi semua ya.
ahli gigi, maka hanya orang dokter gigilah yang bisa memberikan mengisbat sesuatu itu sesuai dengan keahliannya. Kalau berkaitan dengan syaraf, maka dokter gigi tidak bisa, maka harus bertanyalah kepada ahli syaraf. Itulah makanya tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah Allah katakan bahwa sesungguhnya adalah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tadi semua sehebat-hebatnya orang di dalam ilmu, satu-satu ilmu, walaupun jago 12 pan, tetapi dalam ilmu nasab dia tidak memiliki, maka sesungguhnya sama bodohnya dengan orang lain. Tadi semua ya, sama seperti seorang kiai sehebat apapun, tetapi pada saat dalam ilmu biologi, dia kalah dengan seorang guru biologi. Inilah kita harus menyadari bahwa ilmu itu Allah sudah bagi-bagikan. Dan ilmu itu adalah setiap orang punya kelebihan masing-masing. Maka jangan menjadikan satu pegangan kepada kita hujah dari orang yang dianggap besar, ilmu agamanya bagus, tapi bicara dalam perkara yang lain, misalnya ilmu biologi, ilmu olahraga, ya tentu tidak bisa dipegang pendapatnya. Tadi ya. Kalau menurut saya itu Kang Budi, nasihat saya, saran saya, pegang itu ya. Walaupun dia dari siapapun, termasuk Kiai Syukron Ma'mun sekalipun, walaupun dia orang tua sekalipun, maaf. Jadi peganglah kepada keahliannya dalam ilmu itu. Berkata tentang kesehatan, walaupun dia seorang ulama sekalipun, bicara tentang penyakit batin, dohir, maka dokterlah ahlinya. Semuanya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan dijadikan patokan pandangan seorang ulama yang besar seperti itu yang berkaitan dengan bidang yang bukan ahlinya. Kalau menurut saya adalah karena bicara tentang nasab, bicara ilmu fikih, dan ilmu fikih akan berkaitan dengan genetika tadi semua. Dan inilah kenapa sekarang di akhir zaman Allah sedang kembangkan tentang ilmu genetika tadi semua ya. Bahkan dari ilmu genetika inilah nanti akan dipahami bahwa sesungguhnya bahwa manusia di dunia ini adalah berasal dari materi dari energi itu adalah dari cahaya itu dari Allah. Maka sesungguhnya dalam hukum kekekalan energi EM Kuadrat, hukum Einstein, bahwa energi itu tidak akan hilang, hanya berubah. Maka tadi, apakah manusia dalam dunia ini akan hilang? Kalau dia berbentuk energi, berarti manusia, makhluk ini semuanya dari asalnya energi akan kembali pada energi tadi semua. Walaupun dia sekarang berbentuk materi. Nah, inilah butuh ilmu pengetahuan tadi semua ya. Itu saja, barangkali mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan tanpa ada sul adab. Sekali lagi saya ingin membantu sahabat saya memahaminya. Karena begitu mendengar ceramah Kiai Syukron Ma'mun, kayaknya dia kelepek-kelepek, salah. Maaf ya, kalau menurut saya tidak demikian pandangan. Kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Setelah kita melihat tayangan tadi, kita dapat memahami bahwasanya kemampuan untuk berpikir luar atau luas di luar batas konvensional dan memecahkan sesuatu masalah yang tampaknya mustahil dan tak kunjung selesai adalah kualitas langka yang patut diacungi jempol dari masalah ini. Kita harus mencari solusi yang inovatif yang harus kita temukan agar polemik yang panjang ini cepat selesai. Kita harus mencari dedikasi dan kreativitas agar semuanya dapat diselesaikan. Mari kita mencari inspirasi dan aplikasi yang dapat membuat pikiran kita jadi jernih dan tidak terfokus hanya cuma satu angan-angan. Data dan kenyataan kita jadikan suplemen untuk melangkah ke depan dengan hati-hati dalam melangkah di atas kehidupan kita dan kehidupan untuk generasi kita yang akan datang. Pemirsa dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, terima kasih telah melihat tayangan kami. Jangan lupa terus mengikuti perkembangan luar biasa. Di zaman yang dimana bertambah tahun pasti ada perbedaan. Semoga tayangan yang kami tayangkan bisa menjadikan pelajaran, edukasi, dan menambah wawasan bagi kawan-kawan dan pemirsa. Kami manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf mengundurkan diri. Bila mana ada kesempatan dan waktu, kita bisa bersua kembali dengan channel yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Akhirul kalam,
kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.